Ngaderek deh. Bu Rikata tadi mau dileterin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ibu ini kalian mau pulang dong jadi ibu kenapa? Kan kita persiapan dari sekarang. Kalian sudah rata-rata sudah dari ya sudah dewasa. Berarti bagaimana kalian harus sholat? Saya sudah dewasa, saya punya kewajiban yang harus saya jalani sebagai seorang muslimah. Makanya ada program kemudian mudah-mudahan ini bisa membantu kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akhlak kepada sesama maupun kepada Allah. Nah di sini jadi jangan pernah merasa begitu kalau ikut kajian kemudian apa malah harus bersyukur karena tidak semua orang bisa ikuti kemudian, tidak semua orang dapat hidayah dari Allah untuk ikut kemudian. Ya, jadi itu harus kalian dukung. Ini temanya sangat menarik sekali ya, menjadi wanita bermeditasi peradaban seperti yang sudah dibahas oleh dia. Memang sebagai wanita itu menjadi untuk melompat ke sebuah peradaban. Jadi kalau misalkan ada anak yang mungkin ada apa ya, anak yang kurang baik mungkin itu apa ya, ibunya mendidiknya kurang baik juga. Karena apa? Ada seorang ibu itu merupakan dasar pertama. Jadi pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja, tapi pendidikan itu yang paling penting itu di budaya di keluarga. Ini kenapa harus perempuan nih yang perempuan yang di apa ini tugasan ini karena memang sudah yang seorang wanita itu yang menjadi seorang wanita yang harus bisa mendidik anak-anaknya itu Dikarahkan itu. Oke, coba saya mau tahu jadwalnya apa kemudian SMP plus Al-Amanah berdakwah berakhlak bersahabat berdakwah berakhlak bersahabat. Yang saya harapkan kalian bisa menjadi apa lalu berakhlak dan bersahabat. Mungkin dalam program ini kedepannya bagaimana menjadi seorang wanita yang paham atas nilai-nilai Islam ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya pemaparan materi dari Keputrian SMP Plus Al-Amanah, kita persiapkan penglihatannya, pendengarannya dan hatinya agar senantiasa bisa menyaksikan, memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita sambut Ibu Rika Rahmawati MPDGRU.
Iya, alhamdulillah dari sebenarnya ya tadi ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Belum kompak ya. Sekali lagi ya, boleh ada tadi alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Kita gaungkan takbir di aula Desa Cangkuang Kulon. Ya. Oke, hari ini Ibu akan فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا kemudian tulang belulangnya dibungkus lagi dengan daging. Kemudian jadi apa? Jadi bayi, jadi manusia. Kemudian manusianya lahir, kemudian meninggal ditutup kain kafan, dikemanakan lagi? Dikembalikan lagi ke Allah. Kemana? Ke Allah langsung dialungkan gimana? Ke tanah lagi ya. Ya, jadi kalau tadi ada kalimatnya manusia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, kemudian nanti kembali lagi ke dalam tanah. Itu baru pembuka. Insya Allah hari ini Bu akan menjelaskan tentang yang ada di depan. Tapi sebelumnya sebenarnya belum dibuka sama Ibu tadi ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, saksi di yaumil kiamah sebagai pengubur dosa nanti ya, dan menjadikan syarat kalian bisa masuk ke dalam surga. Oke, dari tadi video yang Ibu sampaikan ini nyambung ke judulnya apa? Ciptaan manusia dan kedudukan wanita dalam Islam. Kalian bisa, kenapa? Bisa asal jadi wanita yang soleha. Ya, jadilah wanita yang soleha. Nanti kalau udah jadi istri yang soleha. Jadi dari sekarang atau nanti aja udah jadi istri soleha kan? Dari sekarang. Oke. Kita mulai dari penciptaan. Yang menciptakan. Kalau kita udah bisa langsung menjawab ya. Pertanyaan pertama udah terpecahkan, yaitu dari Allah. Yang berikutnya ada Hawa. Hawa itu istrinya Nabi Adam, diciptakan dari bagian diri Adam. Ada yang bilang tulang rusuknya ya, ada yang bilang bagian yang lainnya, tapi yang pasti bagian dari diri Nabi Adam, antara rambut sampai ujung kaki. Nah, salah satu bagiannya dari situ. Ya, kemudian Adam dan Hawa menikah, maka lahirlah manusia yang lainnya. Berarti Adam dan Hawa ini dari segumpal darah bukan? Bukan. Nah, berarti Nabi Adam itu dari tanah. Oke, next Bu. Terus mana yang segumpal darahnya? Mana yang segumpal darahnya? Yang kita, anak-anaknya Nabi Adam, cucu, cicit, apalagi? Cecet, cicit, apalagi? Ya itulah ya. Dari Nabi Adam sampai ke kita gitu. Nah, itulah kita yang segumpal darah. Oke, jadi clear ya. Pertanyaan pertama tadi, dari mana kita berasal? Dari Allah. Allah menciptakan kita dari tanah, Nabi Adam. Kalau kita diciptakan dari segumpal darah. Darah siapa? Darah ibu dan ayah. Gak mungkin darah ibu aja ya, kecuali Nabi Isa. Ya, Nabi Isa punya ayah nggak? Nggak punya ayah. Kalau misalnya sekarang ada yang ngaku-ngaku punya anak nggak punya ayah, bohong ya? Bohong. Berarti itu mah ayahnya kabur.
Ayo. Kemudian yang kedua, untuk apa kita hidup? Untuk apa? Di sini tujuannya apa? Ada yang tahu ayatnya? Ada yang tahu? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu apa sih? Ibadah apa? Oh ya. Hah? Sholat, apa lagi? Ngaji, belajar, zikir, berkerudung. Apalagi? Banyak ya? Nah, semua aktivitas kalian itu bisa jadi ibadah kalau diniatkan untuk Allah. Pakai kerudung untuk siapa? Belajar untuk siapa? Iya, kalau misalnya belajarnya buat mama gimana? Supaya mama ngasih uang terus gimana? Nah, jadi ibadah nggak? Makanya sekarang diluruskan, ibadah, aktivitas apapun itu harus karena Allah. Berikutnya, nah bisa menyembah Allah dengan penuh ketaatan, kemudian menjalankan hidup dengan memenuhi perintah dan larangannya. Berarti, nah ini berikutnya ya, ini banyak sekali ya tujuan sebagai khalifah, kemudian untuk mengenal dan mencintai Allah. Ini lihat semuanya banyak ayat, kelihatan nggak? Kelihatan. Panas nggak kalian? Di sini dibacakan ayat-ayat jadi panas. Aman? Insya Allah ya, solehah ya. Jadi tidak panas ketika dibacakan ayat. Kemudian yang berikutnya, nah Allah kan tadi nyuruh kita A, B, C, D gitu ya. Bisa nggak sih? Bisa nggak kita jadi khalifah di muka bumi? Bisa nggak kita memelihara bumi? Bisa nggak kita tidak merusak bumi? Kenapa bisa? Karena Allah menciptakan manusia dengan potensinya. Kalian satu orang, satu potensi yang baik, satu potensi yang luar biasa di antara yang lain. Kalau di sini ada 200 orang, berarti ada 200 potensi terbaik yang bisa digali. Ya, di surat itu dikatakan bahwa kita tuh memiliki penglihatan, pendengaran dan juga hati. Itu potensinya, ya. Itu potensinya. Mata kita, telinga kita, hati kita itu adalah potensi yang sangat bisa digali gitu ya, sampai akhirnya kalian bisa mengikuti atau melaksanakan tujuan dari penciptaan. Masih semangat? Capek nggak? Capek? Sama. Oke, kalau kita udah diciptakan, ternyata Allah menciptakan kita sebagai seorang apa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tahu bagaimana perempuan waktu dulu? Pada zaman jahiliyah pernah ada yang tahu bagaimana perempuan zaman jahiliyah? Ya, gimana? Zaman jahiliyah itu kapan sih? Zaman jahiliyah itu kapan? Hari ini? Hari ini? Kita flashback ke zamannya Rasulullah. Pada saat itu, manusia pada masa jahiliyah itu dianggap sebagai aib. Kemudian tidak punya hak dan dijadikan barang dagangan. Mau seperti itu? Aib. Jadi misalnya gini, mamah kalian melahirkan, ternyata yang lahir itu perempuan, itu jadi aib gitu ya. Terus gimana? Ada beberapa kabilah yang langsung mengubur hidup-hidup bayinya. Bayangkannya 9 bulan dikandung, lahir dengan pengorbanan, dengan taruhan nyawa. Ketika lahir perempuan, misalnya ketika lahir teh Husna. Wah, kalau zaman dahulu ya Husna, ini jadi aib gitu. Wah, keluar teh perempuan, akhirnya gimana? Dikubur. Ya, bahkan katanya bukan lagi suatu hal. Misalnya kalau sekarang ada orang membunuh anaknya gimana? Di ini nggak, dihukum nggak? Nah dulu mah jangankan yang dibunuh ya, ini mah dikubur tapi masih hidup. Ya, itu biasa aja, nggak ada yang mengadili karena sebuah aib, nggak apa-apa gitu ya. Kalau sekarang gimana?
Ada yang seperti itu? Tidak. Sekarang setelah Rasulullah hadir, kita sebagai wanita diangkat derajatnya oleh Allah gitu ya. Makanya nih, di sini semuanya pakai jilbab, pakai kerudung. Untuk apa? Untuk aurat. Kenapa wanita harus menutup aurat? Ya, untuk menghargai, karena wanita itu bukan aib. Ya, justru diangkat. Nah, kalau Allah sudah mengangkat derajat kalian, kenapa kalian menurunkan lagi derajatnya? Bagaimana menurunkan derajat wanita? Hah? Membuka aurat. Banyak kayak begitu. Ibu, aku mah nggak pernah buka aurat, tapi jojogedan pakai baju ngepres body gitu ya, jojogedan ditonton sama cowok-cowok di luar sana. Pakai jilbab nggak ya itu? Menutup aurat nggak ya? Ya, berarti harus apa tadi? Ininya tertutup, akhlaknya juga iya ditutup. Ya, mau atau mau aku gitu? Ya, mau diangkat derajatnya atau mau direndahkan? Kalau mau diangkat berarti harus ditutup auratnya. Ya. Kemudian, nah, siapa sih yang bisa kita teladani dari semua sahabiah? Pernah dengar Khadijah? Siapa? Nah, udah kelihatan. Istri pertama Rasulullah. Oke. Kemudian Aisyah, tahu Aisyah? Ada yang namanya Aisyah? Yang ada namanya Aisyah? Yang namanya Aisyah dapat door prize. Aisyah itu siapa? Wanita cerdas, banyak meriwayatkan hadis. Ya, tapi siapanya Rasulullah? Istrinya Rasulullah. Satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi oleh Rasul dalam keadaan gadis. Ya, berarti semua istri Rasulullah pas dinikahi apa statusnya? Janda. Nah, siapa? Aisyah itu adalah satu-satunya yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan gadis. Dan satu lagi ada Fatimah Az-Zahra. Siapa? Anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga sama ya, punya perangai yang baik. Dia itu serba kekurangan, tapi tidak menurunkan semangatnya untuk terus belajar dan berbagi. Dia itu dermawan. Nah, apa sih yang bisa kita ambil sebagai remaja muslimah dari penciptaan manusia? Apa? Yang pertama apa? Allah menciptakan kita bukan tanpa tujuan, tapi punya tujuan. Apa tujuannya tadi? Menjadi khalifah dan untuk beribadah. Islam datang agar wanita dihormati dan dijaga kehormatannya. Islam teh udah naikin kalian, jangan dijatuhkan lagi oleh perbuatan kalian. Ya, udah diangkat, masa diturunkan sendiri, gitu ya. Kemudian tugas kita adalah menjadi wanita yang beriman, berilmu dan berakhlak. Nah, ini ada satu quotes terakhir dari Ibu. Wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, maka baiklah negaranya. Kemudian ini dari satu Instagram, akun Sajak Peradaban. Jika wanita disebut-sebut sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, maka dapat disimpulkan wanita itu adalah rahim peradaban. Jadi kalianlah yang akan melanjutkan perjuangan kami para guru menjadi rahim peradaban. Oke. Ada lagi? Ya, thank you. Sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan, tapi kan kita juga terbatas oleh waktu ya. Nah, paling ada tanya jawab ya.
Nah, dari penjelasan Ibu tadi, barangkali ada yang mau bertanya, bercerita boleh, bertanya boleh. Berapa lagi? Berenang, jangan berenang. Maksimal 3 penanya katanya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ditanya aja ya? Ditanya aja? Atau kayaknya lebih seru kalau nanya nih. Ada yang mau nanya dulu sebelum bertanya? Oh, so. Bentuk rahim kayak gimana? Kayak apa ya? Itu mah harusnya nanyanya ke dokter atau ya. Ya, kalau boleh lihat nanti sebenarnya bentuk rahim seperti apa, tapi yang pasti bentuknya itu lonjong, kemudian penuh dengan otot, otot, lain otot lehonya, otot, ini nih, otot gitu ya, berarti banyak pembuluh darah otot gitu, banyak pembuluh darah di situ. Terus bisa tadi cek Ibu bisa mengembang berapa kali lipat ya? Bisa 10 kali lipat gitu. Keren nggak? Keren. Harus dijaga? Harus. Gimana ngejaganya? Nah itu bentuknya. Tapi rahimnya yang mana nih? Rahimnya yang ini aja ya. Ini mah dibelah. Ya. Ini mah dibelah, bentuknya bulat gitu kan. Ini ke bawah. Nah, segini ya. Ini namanya mulut rahim. Di sini, ke sini. Nah, kalian tuh awalnya dari sini, dari yang kecil, gede sampai wes segede gini, gini, gitu ya. Segede gitu. Oke, cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, Fahira. Yang zaman dulu bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, sebenarnya gimana sih pemikiran orang-orang pada zaman itu kalau misalnya bayi perempuan dikubur hidup-hidup, nanti yang lanjutin kayak kan yang melahirkan perempuan. Jadi kalau misalnya perempuannya dikubur, yang lanjutin siapa? Ibu juga nggak ngerti jalan pikirannya. Ya, bagus ya pertanyaannya. Kenapa sih? Gimana sih jalan pikirannya gitu ya? Kan nggak logik gitu ya, nggak logis gitu ya. Nah, pokoknya gitu ya. Sebenarnya pertanyaan Ibu begini, kalau semua bayi perempuan dikubur hidup-hidup, lah itu bayi keluar dari siapa? Ibunya cewek. Kan ibunya cewek juga ya. Nah, terus kan udah dikubur itu teh. Ya, jadi sebetulnya budaya mengubur hidup-hidup bayi itu tidak dilakukan oleh semua kabilah yang ada di Arab pada saat itu. Tahu kabilah? Kabilah itu suku. Misalnya nih, Muhammad itu sukunya suku apa? Suku apa? Bukan suku Sunda, apalagi Jawa. Suku apa? Quraisy. Pernah dengar? Iya. Nah, ada suku Quraisy, ada suku Umayyah, Bani gitu ya. Nah, beberapa suku itu ada yang melakukan pembunuhan lah istilahnya ya, mengubur bayi hidup-hidup. Tapi ada juga yang tidak. Bahkan ada orang yang kaya raya, kemudian dia itu nggak setuju dengan penguburan bayi. Sampai akhirnya kalau ada bayi yang mau dikubur hidup-hidup, dia tebus dengan sejumlah uang. Udah nggak usah dikubur, aku beli aja. Jadi masih ada perempuan. Terus kenapa mereka punya pikiran seperti itu tadi? Jadi mereka menganggap bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu aib. Zaman dulu sukanya itu berperang. Pernah lihat cewek perang? Pernah? Banyak atau sedikit jumlahnya? Yang paling banyak kalau berperang siapa? Laki-laki. Nah, begitu pikirannya gini. Jadi kalau misalnya kamu melahirkan anak perempuan, terus nanti kalau perang gimana? Masa mau maju gitu kan? Mikirnya tuh begitu. Sehingga kalau lahir anak perempuan dianggap aib, tidak akan
tidak akan bisa dipakai buat berperang gitu. Jadi nggak kuat gitu si keluarganya. Akhirnya apa? Terus wanita pada saat itu ya karena punya aib gitu ya, banyak yang dijadikan barang dagangan. Ya. Sekarang ada nggak yang jualan perempuan? Ada? Yang sekarang ada, tapi caranya yang berbeda. Cukup, Pak Hira? Satu lagi ada yang mau tanya? Ada lagi? Coba jargonnya sekali lagi biar tetap fokus. Apa itu putrinya? Jargonnya dulu ya, sebelum ke nanti ibu nanya. Oh tadi tanya keputriannya. Keputrian SMP Plus Al-Amanah. Karena ada yang nanya, ibu nanya aja ya. Terakhir, silahkan acungkan tangan yang tahu. Mau nanya, mahasiswa tadi yang di awal itu dia kan punya pertanyaan ya. Nah, apa 3 pertanyaan yang ada di dalam dirinya yang belum terpecahkan sampai dia lulus dan dikasih penghargaan? Cung. Ayo masih hafal? Apa 3 pertanyaan yang dimiliki oleh mahasiswa itu? Tiamara. Dilahirkan betul? Kedua, Apa tujuan saya untuk dilahirkan? apa tujuan saya dilahirkan? Hidup di dunia mungkin yang betul? Yang terakhir kita cek. Apa yang terakhir? Di mana saya dilahirkan? Di mana saya dilahirkan? Ternyata kita ini menjadi pemilik apa yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Dan selanjutnya kita sampai kepada acara pembagian door prize ya. Tadi siapa? Tadi yang bertanya Risa. Kita hebat, semua hebat. Alhamdulillah. Keputrian. Dengan aktif dan bertanggung jawab. Menghormati dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selama kegiatan keputrian. 3. Berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan dengan sikap positif. Kemudian SMP Plus Al-Amanah. Oke, namanya siapa? Fahira Ibu. Fahira dari kelas 8C. Fahira tadi kan udah mengikuti keputrian. Nah, apa pesan kamu atau apa yang kamu rasakan setelah mengikuti keputrian hari ini? Izin jawab dulu. Pas aku ikut program keputrian, sungguh sangat-sangat bermanfaat ya buat kita cewek-cewek gitu, soalnya ini tema pembahasannya bukan cukup sih, emang sangat-sangat bermanfaat gitu buat masa depan kita nanti. Jadi mau tetap mengikuti keputrian? Pasti ikut. Siap. Siap. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya Fahira.